Saya Injilina Putri Nababan. Saya Siti Rahab. Saya Raina Fernanda. Saya Gibran Putrandia. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai database. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Raina Fernanda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai basis data. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian basis data. Pengertian basis data yaitu ada terbagi menjadi dua kata. Yang pertama basis, yang kedua data. Basis ialah kumpulan atau gudang di mana tempat berkumpul. Sedangkan data ialah fakta, di mana fakta tersebut sudah terjamin dan sudah diterjamin dan diketahui sumber dan faktanya dan dapat disimpan maknanya. Dulu tidak ada basis data karena dulu masih menggunakan database yang secara manual, menggunakan file arsip, sehingga penyimpanan dalam menyimpannya memerlukan proses yang lama. Pengertian basis data ialah kumpulan data yang disimpan di komputer, yang disusun secara sistematis, yang dapat diolah, diambil, serta dimanipulasi, sehingga dapat diperiksa dan diambil menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari data tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, permasalahan yang akan muncul ada beberapa, yaitu yang pertama kapasitas, di mana kapasitas sebuah data yang kurang mumpuni atau terbatas. Yang kedua yaitu kecepatan. Kecepatan memerlukan waktu yang sangat lama dalam menyimpan atau memproses sebuah data. Yang ketiga yaitu keamanan, di mana keamanan di sini yaitu tidak terjamin atau kurang aman. Yang keempat adanya duplikasi atau penggandaan file sehingga data sangat mudah untuk di-copy oleh berbagai sumber. Dan yang terakhir yaitu efisiensi ruang penyimpanan. Efisiensi ruang penyimpanan di sini sudah lebih mumpuni atau lebih hemat ruang, sehingga dalam menyimpan data kita lebih mudah dan lebih cepat dalam memprosesnya. Yang kedua yaitu kecepatan dan kemudahan. Kecepatan dan kemudahan atau speed tidak memakan terlalu banyak waktu dalam menyimpan atau memproses data, karena di sini kecepatan dan kemudahan sudah lebih cepat dan lebih mudah kita untuk menyimpannya. Yang ketiga ada ketersediaan atau availability, di mana adanya pembackupan data atau solusi di mana ketika ada suatu masalah sehingga ada yang membackup data. Yang keempat kelengkapan. Kelengkapan di sini datanya lebih lengkap dikarenakan adanya pembaharuan sehingga data di sini lebih lengkap dan lebih terjamin. Yang kelima keamanan. Keamanan atau security. Di sini keamanan sudah lebih terjamin atau lebih aman. Yang keenam, kebersamaan pemakaian atau shareability. Sekarang basis data dengan mudah kita dapat membagikannya ke banyak orang, sehingga kita boleh membagikannya melalui jaringan komputer atau komputer dalam basis data tersebut. Oke, itu saja yang saya dapat jelaskan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gibran Putrandia. Di sini saya akan menjelaskan tentang basis data. Pertama, kelebihan basis data. Kelebihan basis data kecepatan dan kemudahan pengambilan informasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah dengan menggunakan basis data. Yang kedua, pemusatan kontrol data cukup satu basis data untuk beberapa keperluan dan kontrolan terhadap data. Yang ketiga, kekuatan penerapan secara ketat. Aturan data, jumlah data, diunitkan data, hubungan antar data dapat memberikan kekuatan dalam memasukkan atau penyimpanan data. Yang ketiga, yang
keamanan TBMS memiliki fasilitas akses yang berbeda-beda, yaitu basis data bisa diberikan password untuk membatasi orang yang mengaksesnya. Dan di sini ada kekurangan basis data. Kekurangan basis data yang pertama itu memang sistem basis data membutuhkan sumber daya yang tinggi, yaitu untuk melakukan perawatan secara bertahap. Yang kedua, proses backup cukup memakan waktu. Terus yang ketiga, bila ada akses yang tidak benar, kerusakan dapat terjadi terutama oleh sebagian pengguna. Yang terakhir, sistem lebih rumit sehingga memerlukan orang ahli untuk menangani suatu masalah. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Angeliana Fitriana Babang, kelas SIM 2111 NPM 21120022, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang materi IRD. IRD adalah suatu diagram yang menghubungkan dari beberapa entitas yang memiliki sebuah relasi. Dan di sini saya membawakan IRD rumah sakit. Dan di sini saya telah membuat diagram, yaitu yang pertama ini bisa disebut entitas, dan yang entitas ini memiliki beberapa atribut, yaitu dapat kita lihat yang dia lingkaran seperti ini disebut atribut. Dan yang pertama, dan ini disebut juga sebagai relasi. Dan di sini saya telah membuat satu entitas, yaitu dokter. Dan di dokter ini memiliki beberapa atribut, yaitu yang pertama nama dan primary ID dokter, spesialis, alamat, dan nomor telepon. Dan di sini entitas dokter ini memiliki sebuah relasi, yaitu mendampingi perawat. Itu dimana kita telah melihat relasinya yaitu 1 to 1, yaitu satu dokter memiliki satu pendamping, yaitu pendampingnya perawat. Dan di perawat ini memiliki beberapa atribut. Tapi kita lihat yaitu ID perawat sebagai primary key, dan yang kedua alamat, nomor telepon sebagai primary key, dan yang selanjutnya itu nama dan status. Dan di entitas perawat ini dia memiliki relasi ke pasien, yaitu 1 to many, yaitu dimana satu perawat dapat merawat beberapa pasien. Dan di sini juga dokter memiliki relasi ke pasien, yaitu 1 to many, dimana memiliki hubungan relasi memeriksa, yaitu satu dokter dapat memeriksa beberapa pasien, sehingga di simbolnya begini. Dan di sini ada identitas pasien yang memiliki beberapa atribut, yaitu ID pasien sebagai primary key, alamat pasien, nama pasien, nomor telepon, dan usia pasiennya. Dan di sini kita melihat juga sebuah intensitas obat, yaitu pasien memiliki relasi ke obat 1 to many, yaitu relasi mengkonsumsi obat, di mana satu pasien dapat mengkonsumsi beberapa obat. Dan di sini juga kita dapat melihat beberapa atribut dari obat, yaitu nama obat, kode obat sebagai primary key, jenis, masa berlaku, dan kode produksi. Dan di sini saya telah membuatkan tabel relasi dari dokter, perawat, dan pasien obat, yaitu di mana di sini ada dokter memiliki atribut ID dokter sebagai primary key, nama, alamat, spesialis, dan nomor telepon. Di mana di sini primary key memiliki hubungan kepada identitas perawat, yaitu ke ID perawat. Di mana beberapa atribut dari perawat yaitu nama, ID perawat, alamat, status, dan nomor telepon. Dan di sini kita dapat melihat nomor teleponnya sebagai primary key, dan primary key-nya memiliki hubungan ke identitas pasien, yaitu ID pasien, yaitu sebagai primary key, nama, usia, nomor telepon, alamat. Dan identitas pasien memiliki relasi kepada obat, yaitu kode obat sebagai primary key, jenis, kode produksi, nama obat, dan masa berlaku. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada yang salah ataupun yang kurang, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Aisyah Harahap. Di sini saya akan menjelaskan tentang DDL di MySQL. Nah, DDL ini atau disebut dengan Data Definition Language, yaitu bahasa yang mempunyai kemampuan untuk mendefinisikan data yang berhubungan dengan pembuatan dan penghapusan objek seperti contoh table, indeks, nama,
Nah, di sini yang termasuk di dalam DDL ini yaitu create, drop, dan alter. Dimana DDL ini yaitu di dalam database SQL biasanya terdiri dari tabel data dan semua data di dalamnya. DDL ini menggambarkan tentang desain basis data secara keseluruhan dan didefinisikan dengan bahasa khusus. Nah, dengan bahasa tersebut kita bisa membuat tabel baru, membuat indeks, mengubah tabel, mengubah struktur tabel, atau menghapus tabel. Hasil dari kompilasi DDL biasanya merupakan kumpulan dari beberapa tabel yang disimpan dalam file khusus yang disebut dengan kamus data. Di sini termasuk dalam bahasa DDL yaitu create, drop, dan alter. Nah, drop ini berfungsi untuk menghapus, bisa untuk menghapus tabel, kolom, view, fungsi, prosedur, dan lain-lainnya. Dalam pembahasan ini dibahas mengenai fungsi drop untuk menghapus tabel atau kolom. Adapun penulisan perintahnya itu itulah drop table. Lalu itu ada nama tabel itu nama tabel yang ingin dihapus. Lalu alter ini digunakan untuk merubah tabel. Nah, jadi dalam hal ini merubah variabel dalam tabel seperti merubah tipe data, merubah jumlah data, dan juga bisa untuk menambah kolom baru. Di sini perintah alter yaitu alter table. Nah, di situ ada nama tabelnya apa, lalu ingin menambahkan tabel, kalian bisa membuat perintah add nama kolom yang didefinisikan di dalam kolom tersebut. Lalu alter modify. Alter modify ini berfungsi untuk memodifikasi dari kolom seperti contoh untuk merubah definisi dari tabel. Nah, di sini misal ada tabel nilai, pada kolom nama didefinisikan dengan varchar 7. Nah, penulisan perintahnya itu ialah alter table, nama tabelnya, terus modify nama kolom yang ingin kita definisi, yaitu alter tabel siswa. Kemudian menggunakan perintah add, add nomor urut. Kemudian di sini nomor urut itu tipe datanya itu integer, buka kurung, tentunya juga kurung itu tidak boleh kosong, jadi di sini kita buat not null. Nih, null. Kemudian kita buat di sini sebagai primary key-nya ya, ini primary key. Dan di sini kita buat nomornya otomatis, create auto increment. Kemudian ini posisinya mau saya lihat tadi bagian awal ini karena ketinggalan, karena di sini kita buat first. Nah, karena di awal jadi kita buat first. Di sini, nah ini sudah ada query oke, terus kemudian siswa titik koma. Nah, di sini masukkan di bagian pertama nomor urut tipe data integer. Nah, terus di sini nomor primary key masuk dan auto increment external itu ya. Jadi di sini nama filenya itu ya, itu ada nomor urut, NIS, nama, dan alamat. Di sini semua sudah otomatis. Selanjutnya akan menambahkan alter tabel siswa. Lupa gunakan perintah add. Kemudian di sini, nah jadi masuk di jenis kelamin. Nah, tipe datanya varchar buka kurung 15 tutup kurung. Nah, kemudian posisinya itu kita di bawah nama, jadinya alter nama. Ini dia, titik koma. Nah, di sini kita buat dash siswa, ngecek kembali. Nah, di sini sudah ada kan? Nih nama, coba kita jenis nama. Terus itu saya akan menambahkan ya alter table siswa kembali, kemudian tekan enter. Di sini saya akan menambahkan add nomor telepon. Di sini perintahnya integer 15 titik koma. Nah, di sini kita tambahkan perintah lain seperti ini, maka posisinya nanti itu akan berada di field. Ini ya, lihat nih, koma nih. Lalu dash siswa. Nah, di sini kan nomor teleponnya di field ini sudah ditambahkan nomor telepon. Jadi setelah kita tambahkan itu posisinya bakal paling bawah. Ya. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan perintah alter table siswa. Bentar. Lalu kita buat modify. Nah, perintah modify ini digunakan untuk merubah tipe data. Misalnya di sini saya akan merubah tipe data dari file nama. Ini file nama kita ubah. Kita buat di sini modify nama char buka kurung 3 titik koma. Ya, udah ada nama char. Terus kita buat dash siswa titik koma. Nih, tipe data dari nama ini kita buat tipe datanya char dengan size 5 itu kita ubah mengganti
kita gunakan perintah itu dengan menggunakan char. Tipe datanya itu maksudnya itu char, lalu dengan size-nya itu kita ubah jadi 30 dengan menggunakan modify tadi. Lalu di sini saya akan membuat nama filenya, alter table siswa titik koma enter, lalu change nama. Di sini saya rubah menjadi nama siswa. Jangan lupa kita buat tipe data dan ukurannya. Di sini tipe datanya itu char dengan ukuran 15. Nah di sini tempat DS mahasiswa itu untuk mengeceknya kembali. Nah di sini sudah terganti ya. Nama filenya menjadi nama siswa, dari nama menjadi nama siswa. Ini kan, ini terubah semua. Di sini selanjutnya saya akan menghapus. Di sini saya akan menghapus perintah jenis kelamin dengan menggunakan alter table siswa. Bentar, nah di sini drop JNS garis bawah kelamin karena saya mau menghapus yang bagian jenis kelamin ini. Nah di sini sudah very oke. Lalu kita cek kembali. Di sini kita ceknya dengan menggunakan perintah dash siswa titik koma. Nah di sini jenis kelaminnya sudah tidak ada ya. Langsung dihapus. Lanjutnya saya akan merubah nama tabelnya. Nama tabel kita ubah menjadi ini, perintahnya alter tabel siswa enter. Kemudian kita ubah dengan perintah ini. Ini kita ubah menjadi pelajar ya titik koma. Nih show tables. Nah di sini tablesnya ini sudah tergantikan dengan pelajar. Inilah sekian dari hasil presentasi saya dengan menggunakan DDL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DML. Perintah DML digunakan untuk memanipulasi database, meliputi memasukkan data ke dalam tabel database, mengambil data yang ada, menghapus data dari tabel, serta memodifikasi di database. Ada beberapa perintah yang terdapat dalam DML, yaitu ada select atau select bintang from, kemudian ada insert, update, dan delete, dan lain sebagainya. Select tersebut berguna untuk menampilkan data yang telah kita buat. Insert adalah menentukan tabel atau tampilan yang akan ditambah datanya. Sedangkan update mengubah data misalnya dari sekolah menjadi sekolahku. Kemudian yang terakhir delete, yaitu menghapus data yang tidak diinginkan. Oke, sekarang kita akan masuk pada CMD kita. Kita buka sebelumnya, kita akan mengaktifkan MySQL-nya dulu. Habis itu kita beralih pada CMD. Sebelumnya kita ini saya sudah buat cd xmpp MySQL kemudian bin. Seterusnya mulai dari show database. Gotta find my way to you. Even